Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori tingkah laku konsumen atau teori nilai guna ya, utility. Nah, mengapa kita sih mempelajari tingkah laku konsumen? Yang pertama yaitu alasannya adalah konsumen lebih banyak membeli, maka dia akan banyak barang yang istilahnya jika harganya rendah dan mengurangi saat harganya tinggi. Nah, yang kedua adalah di mana dia ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana kegunaan dari teori tingkah laku konsumen. Maka perlunya kita mempelajari tentang pendekatan nilai guna atau utility ya, kardinal dan pendekatan nilai guna secara ordinal. Nah, tingkah laku konsumen behavior ya di sini dapat dianalisis dengan melakukan kuantifikasi kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Nah, metode ini sering juga disebut sebagai pendekatan kardinal, di mana equilibrium keseimbangan konsumen ya dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi yang akan digunakannya dari berbagai macam jenis barang. Nah, kalau kita lihat, nah seberapa sih besar uang yang akan dikeluarkan si konsumen tadi untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang yang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, dengan itu kita melihat dulu apa sih definisi dari teori nilai guna. Nah, di sini adalah teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nah, kalau orang dikatakan kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna dari suatu barang tadi. Nah, sebaliknya, semakin rendahnya kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna akan barang tadi akan semakin rendah. Baik, kita lanjut di pendekatan nilai guna ya, utility ya dalam kardinal. Nah, di sini yang pertama yang membedakannya adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, jadi itu berdasarkan jenis atau jumlah barang yang akan dikonsumsinya. Nah, yang kedua adalah konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Nah, jadi di sini semakin banyak istilahnya barang yang akan dibelinya tersebut dan dia merasa nyaman tentang barang tersebut, berarti dia merasa puas dengan barang yang dibelinya tadi. Jadi istilahnya produk itu memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi si konsumen. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang itu tadi, maka semakin tinggi pula nilai utility atau kegunaan dari barang itu tadi. Nilai guna juga dibedakan di sini ada dua. Yang pertama adalah nilai guna total. Nah, nilai guna total di sini dia mengartikan adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Nah, tadi yang kita bilang bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi itu, maka semakin berguna atau semakin puas konsumen tadi menggunakan barang itu tadi. Nah, yang kedua adalah nilai guna marginal. Nah, untuk nilai guna marginal di sini adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diakibatkan adanya pertambahan atau pengurangan suatu unit barang tertentu. Nah, jadi kalau dia barangnya berguna bagi si konsumen tadi, maka dia akan semakin banyak membeli produk atas merek itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak semakin sedikit merek tadi dibeli oleh konsumen, maka ternyata utilitas atau kegunaan dari barang tadi itu sangat sedikit manfaatnya bagi konsumen. Nah, jadi intinya adalah kalau kita lihat semakin banyak produk yang dibeli oleh konsumen, ya berarti intinya penjualan perusahaan atas produk tadi itu meningkat. Berarti kepuasan konsumen atas produk tadi itu bertambah.
Nah, sehingga nilai guna marginalnya itu juga bertambah. Tapi kalau ternyata penjualan menurun, bisa di sini ada bahwa nilai guna terhadap produk itu tadi berkurang karena sedikitnya konsumen percaya akan kualitas dari produk tadi. Jadi konsumen tidak menggunakan jenis produk itu tadi. Baik, di konsep nilai guna di sini ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Yang di sini dilihat dari paradok atau antara kegunaan suatu barang dengan harganya. Nah, kalau kita lihat contohnya adalah durian, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya. Bahkan jika buah durian itu tidak diberikan secara gratis. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari setiap tambahan unit barang yang akan dikonsumsi akan semakin berkurang. Nah, ini yang dikatakan ada law of diminishing marginal utility. Jadi, walaupun banyak produk, contohnya Anda dikasih produk tadi yang dikatakan durian, ataupun contoh yang lain, makanan yang lain, es krim, ya ternyata sampai dikasih gratis pun ternyata kalau memang Anda tidak suka, tidak berguna bagi Anda, maka produk itu tidak akan Anda gunakan. Contohnya seperti itu. Oke. Di teori tingkah laku konsumen juga kita dapat membedakan dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nilai guna kardinal, di mana manfaat atau kenikmatan yang diperoleh itu dari seorang konsumen yaitu dinyatakan secara kuantitatif, sedangkan nilai guna secara ordinal itu kenikmatan yang diperoleh masyarakat terhadap barang yang dikonsumsinya itu dilihat dari tidak dilihat dari kuantifikasi atau dilihat hanya berdasarkan kualitatifnya saja gitu. Oke, hipotesis utama dari teori nilai guna di sini yang pertama adalah tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang tersebut akan menjadikan semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut tadi. Nah, jadi istilahnya ternyata produk yang biasanya dikonsumsi masyarakat yang selalu terus-terusan ditambah ya peningkatan produk atas produksi produk tadi, nah tiba-tiba berkurang. Nah, ini menyebabkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap barang tadi itu menurun. Nah, itulah yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Kenapa? Konsumsi atas barang atau produk yang dijualnya itu menurun. Nah, bisa jadi adalah desain, kualitas, dan hal yang lainnya, yaitu termasuk kelas satunya adalah harga terhadap produk tadi. Nah, yang kedua adalah pada akhirnya tambahan nilai guna juga akan menjadi negatif. Nah, negatif di sini adalah apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin lebih sedikit. Itu. Ya, semakin lebih berkurang karena terbagi karena terdapat bukan satu barang atau ternyata ada 2 barang yang dikonsumsi oleh si konsumen tadi. Nah, sehingga hipotesis di sini menyimpulkan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi barang itu tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang dalam mengkonsumsinya. Tidak. Nah, bagaimana caranya kita memaksimumkan nilai guna? Nah, di sini kalau kita lihat, memang ada beberapa kerumitan yang timbul dalam menentukan susunan ataupun komposisi dari jumlah barang yang akan diwujudkan, di mana nilai gunanya itu apakah bisa mencapai titik pada maksimum, baik dia bersumber dari harga ataupun dari hal yang lain pada barang tersebut. Nah, kalau kita lihat dari jenis harga barang, ya di sini bersama adalah nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang itu adalah sama. Nah, jadi maksudnya dengan harga yang mahal tapi konsumen puas dengan produk tadi. Otomatis bagaimana caranya? Adalah kualitas yang dimiliki dari produk tadi ya benar-benar berguna, benar-benar membuat para konsumen itu senang akan produk yang digunakan tadi. Jadi istilah tidak membuat si konsumen itu kecewa. Jadi istilahnya harga
produk tadi sesuai dengan kualitasnya tadi. Nah, kemudian dalam keadaan di mana harga yang berbagai macam barang yang berbeda tadi, maka harus dipenuhi atau barang yang dikonsumsi akan memberikan nilai guna yang maksimum. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan, berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Oke, baik, dengan menggunakan teori nilai guna ini dapat diterangkan sebab dari kurva permintaan yang bersifat menurun ya dari kiri atas ke kanan, bahwa yang menggambarkan bahwa semakin rendahnya harga suatu barang akan semakin banyak permintaan ke atas. Jadi dua faktor yang menyebabkan permintaan itu naik ke atas ya kurvanya, karena barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Maka di sini namanya terjadinya efek pergantian dan efek pendapatan. Nah, kalau kita lihat pada efek pergantian, nah di sini adalah perubahan barang yang mengubah nilai guna marginal per rupiah barang tadi mengalami perubahan harga tersebut. Jadi kalau harga mengalami kenaikan, nah nilai guna marginal per rupiah juga akan diwujudkan oleh barang tersebut. Jadi semakin lebih rendah. Contoh, harga barang A bertambah tinggi. Maka sebagai akibatnya sehingga marginal utility barang A per price A. Jadi misalnya jumlah jenis barang tadi dibagi dengan harga dari barang A menjadi lebih kecil dari semula. Nah, kalau harga barang-barang lain tidak mengalami perubahan lagi, maka perbandingan di antara nilai guna marginal barang itu dengan harganya ataupun nilai guna marginal per rupiah dan barang tersebut. Nah, tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya adalah untuk jenis barang B. Contohnya adalah di mana marginal utilitas barang dari B per price dari B yang sekarang itu adalah sama dengan sebelumnya. Nah, berarti sesudah harga barang A naik, keadaan yang berikut. Nah, ini rumus dari persamaan kalau kita lihat dari argumen tadi. Jadi bahwa marginal utilitas barang A dibagi harga dari barang A itu lebih kecil dibandingkan dengan marginal utilitas barang B dibagi dengan harga dari barang B. Oke, baik, kita lanjut ke efek dari pendapatan. Nah, kalau kita lihat pada efek pendapatan di sini adalah dia kalau tidak terjadi perubahan, tetapi di sini yang dampaknya adalah pada kenaikan harga. Ini menyebabkan pendapatan real itu akan semakin sedikit. Nah, dengan kata lain bahwa kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Nah, semakin naik harga tadi akan menyebabkan konsumen itu dalam membeli barang tadi ya menjadi lebih sedikit. Kenapa? Penyebabnya di sini adalah harga barang tadi itu meningkat. Jadi tidak sesuai harga barang tadi dengan pendapatan yang dimiliki oleh si konsumen. Nah, penurunan harga suatu barang juga bisa menyebabkan pendapatan real itu bertambah. Nah, ini juga mendorong si konsumen untuk menambah jumlah barang yang akan dibelinya. Dampaknya di sini adalah perubahan harga. Nah, perubahan harga ini kepada pendapatan yang disebut adalah efek pendapatan. Jadi lebih perkuat lagi bahwa efek pergantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau lihat bahwa semakin menurun harga di mana pendapatan real orang itu semakin bertambah untuk konsumen, kemungkinan ya bahwa konsumen akan lebih banyak mengkonsumsi barang tadi karena disesuaikan dengan pendapatannya tadi. Baik, di surplus konsumen bahwa teori nilai guna dapat menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan dinilai yang dinikmati oleh para konsumen. Jadi kelebihan kepuasan juga ke dalam suatu analisis ekonomi itu dikenal sebagai surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini
Kapan terjadi? Ya, kalau kita lihat perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat, itu harus memperoleh barang tersebut. Jadi kepuasan itu diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuatnya. Jadi terkadang belum tentu harga yang mahal gitu ya kan. Konsumen itu merasa puas dengan produk tadi. Tapi gimana barang yang dibeli itu tadi memang benar bisa digunakan, dimanfaatkan oleh si konsumen dan ternyata lebih berguna dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau kita bilang di sini bahwa pembayaran itu tidak menjamin kepuasan dari pemakaian barang oleh si konsumen itu tadi. Jadi nilai guna barang yang digunakan tadi membuat kepuasan si konsumen itu semakin tinggi. Nah, contoh dari surplus konsumen tadi, kalau kita lihat sini, seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga dan dia akan bertekad membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya 1.500. Sesampainya di pasar, ya, dia mendapatkan bahwa mangga yang diinginkannya hanya berharga 1.000. Jadi, di sini kita menyimpulkan bahwa ia dapat memperoleh mangga yang diinginkannya dengan harga 500 lebih murah daripada harga yang bersedia dibayarkan. Jadi, nilai 500 ini dinamakan adalah surplus dari konsumen. Nah, ternyata dengan harga yang lebih murah ternyata bisa berguna dan dia merasa puas, maka itu adalah dibilang adalah kepuasan. Nah, tidak harus dengan harga yang mahal, ternyata surplus yang tadi itu bisa menjadikan kenikmatan dari si konsumen tadi. Baik, terima kasih, itu saja topik kita hari ini tentang teori nilai guna nilai. Sekian dan terima kasih pemaparan tentang pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.